Selamat datang kembali di channel Fortnite Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor consumer good. Pertama INDF, kedua ICBP, ketiga UNPR, keempat HMSP, kelima GGRM, keenam Mayor, ketujuh Aisa, kedelapan Cimori, ke-9 WIM, ke-10 Cleo, ke-11 Hoki, ke-12 ULTJ, dan terakhir Nasi. Langsung saja kasus pertama ada INDF yang ditutup di harga 6.775 menguat 1,1%. Kalau dilihat dari transaksi asing belum dibuka. Langsung saja ke teknikalnya untuk INDF kemungkinan besar minggu depan arahnya ke atas ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan untuk time frame weekly-nya itu kemungkinan besar dia retest trendline downtrendnya semenjak Juni 2022. Setahun yang lalu dia retest setelah mungkin dia itu membentuk swing low-nya aja dan kembali rebound. Menarik nggak? Harusnya menarik walaupun memang tutupannya bisa dikatakan masih di bawah 6.800 yang masih ditoleransi lah 25 poin. Jadi masih oke nggak harusnya untuk INDF? Masih oke, apalagi candle doji di time frame weekly. Harusnya minggu depan nge-swing atas minimal 7.000 bahkan 7.200 itu arah. Tapi disclaimer ya. Untuk INDF kalau dilihat dari candle hariannya ya arahnya ke atas nih. Peluang besar ya. Tembus 6.800-nya minggu depan. Jadi seperti itu aja untuk INDF. Menarik masih diperhatikan. Kalaupun mau spekulasi buy boleh-boleh juga. Tapi disclaimer untuk INDF. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ICBP yang ditutup di harga 11.350 menguat 1,33%. Kalau dilihat dari transaksi asing belum dibuka. Langsung saja ke teknikalnya. ICBP udah naik duluan ya. Dia sempat jebol di bawah tapi kemudian rejection 4 hari di bawah naik lagi. Ya di luar kendali juga ya. Kalau Bapak Ibu pakai stop loss dan stop loss ya wajar. Nggak bisa Bapak Ibu menyesal. Jangan sampai ada penyesalan karena kita nggak bisa mengendalikan market. Jadi kalaupun kena stop loss ya sudah, jangan disesali. Kalau mau nekat ya beli lagi di atas lagi coba. Karena kita tuh nggak tahu bawahnya, bottomnya. Kalau dia jebol support tuh bisa turun lebih dalam. Bahkan target saya waktu itu tuh 10.000. Kalau ini pola dead cat bond ya. Jadi apakah ini rejection pola shoulder-nya kemungkinan besar karena melihat saham-saham bagus. Big cap arahnya potensi ke atas, ISG kayaknya sinyalnya bagus, masih bisa nge-swing atas 7.130-an mungkin. ICBP nge-swing atas 11.800 sampai 12.000. Ada peluang ini swing low, konfirmasi dan lanjut naik. Kalaupun Bapak Ibu yang baru beli harga sekarang, ya boleh-boleh aja. Kalau nyesal pakai stop loss, pakai average down aja. Bisa nonton di video komunitas Fortnite Trader di YouTube, pilih Pro Trader, gabung di situ. Di situ ada caranya untuk average down. Kalau ICBP, INDF nggak masalah, sama grup Indoput berfundamental bagus ya. Kalaupun yang trading pakai stop loss ya nggak masalah juga. Mungkin Bapak Ibu yang stop loss di minggu kemarin, Jumat, minggu ini mungkin dapat profit juga kan dari saham lain. Ya udahlah, seperti itu memang namanya trading kan, namanya dagang, trade, dagang ya pasti ada untung rugi. Ada ruginya kecil, untungnya besar. Kan yang penting Bapak Ibu menguasai sistem trading yang Bapak Ibu buat. Apakah win rate-nya sudah bagus, profitnya lebih banyak daripada loss-nya? Nah, itu aja ikutin terus. Sambil Bapak Ibu kreasi lagi, modifikasi biar makin kecil loss-nya, makin sedikit cut loss. Ya, seperti itu. Untuk INDF masih oke nih, masih menarik. Memang harga sekarang tuh sudah cukup tinggi, naiknya 5%-an dari bottomnya 10.700, tapi ya masih oke lah menurut saya. Ya, seperti itu. Ke ICBP, kalau mau nggak mau ICBP, INDF-nya itu yang di bottom lagi. Ya, menarik. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada UNPR yang ditutup di harga 3.850 menguat 2,12%. Kalau dilihat dari transaksi asing belum dibuka. Langsung saja ke teknikalnya. UNPR juga bangun dari 3.500, perkiraan saya 3.400, ternyata melihat historinya 3.500 di tengah-tengah ya. Ya seperti itu memang market. Nggak bisa kita hindar lah kalau di tengah-tengah dia mantul ya. Jadi udah naik juga nih 10% lebih. 4 hari minggu ini dia terus naik ya. Bagi Bapak Ibu yang beli pas di hari Senin udah dapat bottom. Tapi tetap ada resikonya ya. Apakah Bapak Ibu tuh beli memang analisanya pakai stop loss atau ya hoki, dua itu aja ya.
kalau Bapak Ibu, daripada saya ketinggalan mending beli dulu karena saya sudah hitung risknya, misalnya berapa nih beli di bottom. Cut loss-nya di bawah 3.400. Ya udahlah 5% saya stop loss saja, atau nanti saya cicil lagi dengan tetap pakai stop loss. Ya boleh juga seperti itu. Memang harga pertengahan tuh harga nanggung, tapi belum pasti juga dia turun. Yang penting ya itu strateginya. Bapak Ibu siap stop loss nggak kalau di luar plan, atau pakai average down? Ya beda cerita kalau yang pakai average down ya, atau hot sampai profit. Itu beli di harga berapapun bisa, mau beli di puncak tertinggi pun bisa. Ya, karena dia nggak pakai stop loss dan yang menjualnya pas profit. Entah cuman musuhnya tuh waktu aja, sabar menunggu. Ya mau dibawa turun dulu ya dia sabar sampai profit. Yang pakai stop loss mestinya ya kalau beli di tengah-tengah tuh stop lossnya lebih, ya pastinya lebih besar daripada beli di dekat-dekat support. Ya jadi aman nggak? Harusnya aman. Kalau sampai UNPTR minggu depan jebol lagi 3.680 atau 3.700-nya, itu kemungkinan besar bisa pola dead cat bonds. Memang gak ideal kalau Bapak Ibu baru beli harga sekarang karena dia udah naik 4 candle, atau tunggu ada retrace, ada koreksi ke area tadi yang saya sebut di support 3.700-an, baru Bapak Ibu entry dengan stop loss-nya ya di bawah itu. Kalau Bapak Ibu nunggu di bawah pantulan ya silakan juga, nggak ada yang salah. Tapi kalau dia gagal bertahan di atas 3.700 ya false break. Itu aja, pola dead cat bond bisa peluang ya masih sama skenarionya 3.300. Ya, kalau gagal bertahan di atas 3.700 seperti itu. Untuk UNPR langsung saja ke saham selanjutnya, ada MSP yang ditutup di 880 menguat 0,57%. Langsung saja ke teknikalnya. HMSP ada potensi bisa rebound. Pokoknya sudah di atas 880 aman ya. Jadi kalau dilihat dari time frame weekly-nya, lihat dulu time frame weekly-nya bagus, cuman ya volume naiknya malah berkurang kayak tangga turun ya nih. Tapi kita lihat aja. Pokoknya kalau Bapak Ibu berminat 880, 860 itu tinggalin aja. Gagal bertahan di atas itu. Coba aja spekulasi buy, siapa tahu masih dikerek naik kan, nge-swing atas sampai mungkin ya terdekat 930 itu. 50 poin dengan risknya 30 poin. Nah, hitung aja, atau 40 poin. Hampir sama lah risk rewardnya. Mestinya sih bisa ke atas nih untuk HMSP ya. Seperti itu HMSP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada GGRM yang ditutup terkoreksi 1,77% ke harga 24.850. Langsung saja ke tarikan GGRM ya masih sama, aman. Pokoknya di atas 24.000 tuh aman. Kalau beli harga sekarang ya jauh ya, risk rewardnya tergantung Bapak Ibu lah. Cut loss-nya 5%, target profit kalau ini jalan seminggu ke depan nge-swing atas 27.000 itu arah. Potensi besar, tapi disclaimer untuk GGRM seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Mayor yang ditutup di harga 2.580 menguat 2,78%. Langsung saja ke teknikalnya. Mayor rebound dari berapa tuh? 2.500-an. Ya dia mantul nih. Jadi kondisi seperti ini kalau dilihat supportnya memang 2.400 ya. Tapi memang ada support minor. Naik turunnya kan bisa pakai 100 poin. 2.500 ya ini area support juga. Turunin bawah dulu. Nah ini ya, ini area support. Selanjutnya ternyata dia mantul. Kemana arahnya kondisi seperti ini? Ada resisten 2600-an yang dia dulu false break. Nah area ini ya. Nah ini arah yang ditujunya, dan habis itu 2800. Jadi aman gak sih kalau beli Mayor sekarang? Kalau saya lihat naiknya volumenya biasa aja tuh, nggak terlalu signifikan. Agak rawan ya kalau baru beli. Atau kalau Bapak Ibu mau simpen sampai akhir tahun ya kumpul-kumpul aja dulu. Tapi kalau untuk trading jangka pendek seminggu atau 2 minggu ke depan, harga belinya kurang ideal. Memang masih bisa naik ya, tergantung Bapak Ibu lah kalau berminat seperti apa strateginya ya. Kalau melihat kondisi seperti ini memang masih bisa naik. Cuman kalau nggak naik seperti apa gitu loh. Apalagi dia itu setiap minggu turun tangga. Tenaga naik dengan volume kecil, berarti kan buying power setiap minggu itu kurang, nggak besar. Beda cerita kalau naiknya dengan volume besar. Jadi seperti itu. Untuk Mayor, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada AISA yang ditutup di 120 menguat 0,84%. Kalau dilihat dari transaksi asing, net buy. Kalau di Brokers Marinya, AISA hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk AISA
turunannya sudah pas 110 ya. Sekarang dia lagi berjuang untuk bertahan kondisi seperti ini. Waduh, candlenya tuh kurang bagus ya. Open gap down tapi naik. Jadi ya tergantung Bapak Ibu lah bagaimana strateginya untuk AISA ya. Jadi untuk AISA kalau menurut saya tunggu dia tembus 130 itu baru sinyal menarik. Di bawah itu masih kurang oke, tapi kalau Bapak Ibu berminat 110 itu pakai aja supportnya, gagal bertahan di atas itu tinggalin. Itu kalau nanti dia tembus 130 double bottom, peluang besar minimal ke 150. Minimalnya loh, bahkan bisa ke 170 untuk AISA. Yang penting balik dulu dia di atas 130 itu menarik. Semoga minggu depan jalan. AISA perhatikan aja minggu depan. Seperti itu untuk AISA. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Cimori yang ditutup di harga 3.860, terkoreksi 0,25%. Langsung saja ke teknikannya, Cimori cukup bagus nih. Kalau Bapak Ibu berminat, pakai aja, gimana nih, cek 3.700 nggak usah perlu, pakai aja 3.800 ini. Gagal bertahan di atas 3.800, tinggalin aja nih, pakai main trending jangka pendek. Ini kan ada pola pattern break nih, gambar ulang aja ya. Biar rapi-rapi, kalau Bapak Ibu perhatikan, ini dia konsolidasinya bagus. Polanya bisa dibilang ini pola ascending triangle atau pola symmetrical triangle ataupun namanya itu bisa bullish pennant. Kalau dia tembus 3.950 atau tembus 4.000 itu menarik. Pokoknya minggu depan tembus 3.950 titik aman pertama. Kalau mau buy on break bisa, kalau mau beli sekarang bisa. Tergantung Bapak Ibu ya, tapi disclaimer untuk Cimori. Menarik Cimori. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, doji belum kelihatan yang signifikan, tapi di time frame daily-nya itu menarik. Konsolidasinya cukup bagus. Ada peluang ke atas, tapi disclaimer. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WIM yang ditutup di harga 2.500, menguat 0,8%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya WIM diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke tarikannya, WIM luar biasa. Naik lagi WIM ya. All time high kah? Iya, all time high lagi dia ya. Konsolidasi, koreksi biasa terus naik lagi. Luar biasa ya. Jadi ya kalau seperti ini ikut market aja. Kalau masih hot yang punya dari bawah, kalau yang belum punya ya janganlah dikejar ya. Untuk WIM menurut saya resiko tinggi, tapi yang punya ya follow the trend. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Cleo yang ditutup dengan 640, menguat 0,78%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya Cleo diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Cleo juga masih menarik ya. Masih aman. Pokoknya di atas 620 itu masih bisa di hot atau kasih toleransi 600. Nih trendline uptrendnya ini masih aman nih, koreksinya paling ke sini terus naik. Kalaupun jelek-jeleknya dibuang nanti ISG koreksi ya paling 550 ini. Dah, bis itu siap-siap naik. Tetap menurut saya Cleo tahun ini akan menembus lagi all time high-nya di 800 ya. Tinggal sabar cari di mana kira-kira dia membentuk low-nya nanti ya. Apakah di 600, apakah di 540 atau 500 ya, maksimal menurut saya 520, 550 itulah paling ya. Kalau dia ada koreksi aman harusnya. Yang punya dari bawah ya aman. Kalau yang baru beli ya tinggal press down seperti itu aja atau pakai stop loss dulu kalau dia gagal bertahan di atas 600 untuk Cleo. Kalau untuk minggu depan seperti apa? Nih karena 2 minggu dia doji ya belum ada kelihatan yang menarik ya. Tinggal lihat aja nanti kalau ada buying power dia bisa tembus 660 baru sinyal bagus dia bisa menembus resisten terdekatnya selama seminggu atau 2 minggu ke belakang di 650 660. Tembus itu ada peluang ke 700 740 itu ya. Ini kan konsolidasi antara dia naik tinggi atau kena buang. Kan seperti itu pola saham sekarang. Nah, antara dia naik ke 720 atau dibuang ke 550. Itu aja untuk Cleo. Tapi disclaimer, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Hoki yang ditutup terkoreksi 3,54% ke harga 136. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker semarinya Hoki hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikannya. Hoki ya belum menarik ya, masih konsol di atas, coba naik kena buang. Hoki itu menariknya kalau dikasih harga 120-116 area bawah ini. Kalau dia ada nge-swing bawah dulu di atas itu agak tinggi ya, agak beresiko karena jauh dari support
Jadi seperti itu untuk hoki. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya tuh kurang tenaga juga walaupun candle hijau, tapi candle hijaunya tuh sepertinya nggak kuat naik, ada ekor panjang. Jadi kalau misalnya minggu depan koreksi dulu ya nggak masalah, malah menarik Bapak Ibu spekulasi buy. Tapi disclaimer ya, area entry yang menarik itu risknya kecil di 120 sampai 100 berapa 116 itu area entry yang menarik kalau melihat dari chart sebelumnya. Untuk hoki seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WLTJ yang ditutup di harga 1635 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing, net sell. Kalau di broker semuanya ULTJ di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, ULTJ di bawah masih ya. Sedikit lagi lah. Tunggu di 1500-an, siapa tahu dikasih ya. Cuman kan ada doji. Bisa jadi seperti ICBP atau apa tadi saham UNPR di tengah-tengah dah rebound, nggak nyampe 1550, 1500 dah naik lagi. Tiba-tiba kembali lagi ke atas 1700 karena titik amannya ULTJ 1700. Bisa jadi ini swing low. Kalau melihat dari time frame weekly-nya, berarti kalau benar ini doji-nya swing low, minggu depan harusnya sudah di atas 1700. Ya ini kalau dilihat dari time frame weekly. Kemungkinan besar ini bisa swing low. Tapi ya masih bisa turun kalau dia gagal mempertahankan 1600-nya. Kalau minggu depan tembus 1700 menarik. Kalau Bapak Ibu nekat ya stop loss saja misalnya gagal bertahan di atas 1600 atau average down. Atur aja bagaimana strateginya. Sayang kalau stop loss ya karena harga nanggung, mending pakai average down menurut saya untuk WLTJ. Tapi ini disclaimer. Seperti untuk WLTJ langsung saja ke saham terakhir. Ada nasi yang ditutup di harga 93 terkoreksi 1,06%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya nasi di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, nasi juga bagus. Kondisi seperti ini dia udah di atas EMA 200-nya dan konsolidasinya juga bagus. Koreksinya juga bagus, volumenya kecil. Bisa tembus 100 minggu depan. Tapi disclaimer, kalau support kuatnya ya EMA 200-nya ini dipakai sekitaran 83-80. Ya, tapi ya mestinya jangan turun dari 90 lah. Kalau mau pakai stop loss saja gagal bertahan di atas 90 bisa tuh. Dengan target tembus 100, ya ini continuous pattern, bisa jadi ini pola inverted shoulder ataupun pattern flag ya, yang mana Bapak Ibu pandang aja. Ini bisa seperti ini. Targetnya ini minimal 120 130 ada peluang menurut saya nasi. Menarik untuk nasi diperhatikan minggu depan. Tapi disclaimer, seperti itu nasi. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.